Halo, saya Siti Khotijah. Di sini saya akan mengajak kalian untuk lebih mengenal bangun ruang. Apa aja sih macam-macam dari bangun ruang dan bagaimana sifat-sifatnya? Yuk kita simak video berikut sampai selesai ya. Ada balok, kubus, prisma, limas, kerucut, tabung, dan bola. Oke, untuk yang pertama itu di sini ada balok. Ada balok ukuran 15 cm dengan tingginya yaitu 7 cm dan untuk lebarnya itu 10 cm. Nah, balok akan terbentuk oleh 3 pasang persegi panjang. Dari sini ada 3 pasang ya. 1 ini, terus 2 ini sama sini, dan yang ketiga yaitu ini sama ini. Jadi ada 6 sisi. Lalu paling tidak itu ada 1 pasang yang mempunyai ukuran yang berbeda. Jadi ini balok. Paling tidak itu harus mempunyai 1 pasang yang ukurannya itu berbeda. Misalkan di sini ada panjang, ada tinggi, ada lebar. Itu ukurannya di sini itu kan berbeda semua. Nah, boleh misalkan panjangnya sama tingginya itu sama, lalu atau tingginya sama lebarnya itu ukurannya sama. Pokoknya paling tidak itu 1 pasang di antara 3 pasang tadi itu mempunyai ukuran yang berbeda. Nah, untuk sifat-sifat balok itu yang pertama memiliki 4 buah diagonal ruang dari misalkan sini ke sini. Lalu ada 12 diagonal bidang. Tadi kan ada ruang ya, dari sini sampai sini, sini sampai sini kayak gitu. Lalu 12 diagonal bidang. Ada 1, 2, 3, 4 kayak gitu ya. Jadi totalnya itu ada 12. Nah, kalau diagonal bidang itu apa sih? Diagonal bidang itu dari titik sini sama titik sini. Jadi kayak sisi-sisinya itu punya jadi punya 2 diagonal ruang. Tadi kan ada 6 sisi, jadi 6 dikali 2 sama dengan 12 diagonal bidang. Lalu sifat yang kedua yaitu memiliki 8 titik sudut dan seluruhnya siku-siku. Kita hitung ya. Titik sudutnya 1, siku-siku ya. 2, 3, 4, kita balik 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 titik sudut yang semuanya itu siku-siku. Lalu sifat yang ketiga yaitu memiliki 12 rusuk dan 6 pasang rusuk tersebut berhadapan sama panjang. Nah, kita hitung rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi totalnya ada 12. Lalu ada 6 pasang rusuk yang berhadapan sama panjang. Misalnya ini sama ini kan berhadapan, nah itu sama panjang. Terus ini sama ini sama ini sama ini kayak gitu. Nah, itu ada 6 pasang rusuk yang sama panjang. Lalu yang sifat terakhir yaitu memiliki 6 buah bidang sisi yang berbentuk persegi panjang dan 3 pasang sisi yang saling kongruen gitu. Jadi ada tadi udah di awal itu udah disebutkan ada 6 buah bidang sisi ya. Lalu 3 pasang sisi yang saling kongruen. Jadi ini 1, 2, 1, lalu 2 dan 3. Nah, itu untuk balok. Kita lanjut ke bangun ruang yang lain. Oke, kita lanjut ke bangun ruang yang kedua yaitu bentuknya kubus. Nah, kubus adalah sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang sisi. 6 bidang sisi yang saling kongruen dan berbentuk bujur sangkar. Kita hitung sisinya 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini kita perhatikan ya. Setiap sisinya itu saling kongruen dan berbentuk bujur sangkar. Nah, bagaimana sifat dari kubus itu? Yang pertama, sifat pertama yaitu mempunyai 4 buah diagonal ruang, 4 buah diagonal ruang dan 12 diagonal bidang.
12 diagonal bidang. Tadi kan ada 6 sisi. Nah, setiap sisi itu punya 2 diagonal bidang. Jadi 2 dikali 6 yaitu 12 2 diagonal bidang. Lalu sifat yang kedua yaitu memiliki 6 bidang sisi yang berbentuk bujur sangkar atau persegi. Nah, tadi udah kita hitung ya, ada 6 bidang sisi. Selanjutnya yaitu memiliki 8 titik sudut dan semua sudut tersebut siku-siku. Sama halnya dengan balok yang tadi, itu kubus juga punya 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan setiap sudut itu merupakan sudut siku-siku. Lalu sifat yang selanjutnya yaitu memiliki 12 buah rusuk yang sama panjang. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang karena ini berupa sisinya itu berupa bujur sangkar semua, jadi semua rusuk itu ukurannya sama panjang. Lalu yang sifat terakhir yaitu jaring-jaring bangun ruang kubus berupa 6 persegi yang saling kongruen. Jadi kalau misalkan kubus ini kita bongkar, itu nanti akan berbentuk, jaring-jaringnya itu akan berbentuk 6 persegi yang saling kongruen. Itu untuk sifat-sifat kubus. Kita next. Oke, bangun ruang selanjutnya yaitu prisma. Di sini alat peraga yang saya gunakan adalah prisma segi 3. Nah, prisma itu apa sih? Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas dan tutup berbentuk segi M, karena di sini adalah segi 3, jadi berbentuk segi 3, dan sisi-sisi yang tegak berbentuk persegi panjang. Sisi yang tegak itu yang ini, itu berbentuk persegi panjang. Maupun atau bisa jadi persegi, itu disebut prisma. Nah, bagaimana sifat-sifat dari prisma ini? Yang pertama adalah memiliki 6 buah titik sudut. Coba kita hitung. 6 buah titik sudut yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, selanjutnya yaitu memiliki 9 buah rusuk. 9 buah rusuk apa aja? Kita hitung dari alasnya dulu, tutupnya dulu, 1, 2, 3. Lalu kita pindah ke alasnya, 4, 5, 6. Setelah itu sisi tegaknya 6, 7, 8, dan 9. Jadi totalnya memiliki 9 buah rusuk. Lalu untuk jaring-jaring bangun ruang prisma, itu kalau ini dibongkar, itu akan berupa 2 buah segitiga yang merupakan alas dan tutupnya, dan 3 buah persegi panjang. Persegi panjang ini ya. Lalu sifat yang terakhir yaitu mempunyai 5 buah bidang sisi, 1, 2, 3, 4, 5. Yang dibagi menjadi 2 yaitu sisi berbentuk segitiga dan sisi berbentuk segi 4. Nah, untuk sisinya ini itu tergantung ke tutup atau alasnya itu berbentuk segi berapa, kayak gitu. Kalau yang saya gunakan ini kan segitiga, jadi mempunyai 5 bidang sisi, kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu bangun ruang berbentuk limas. Nah, yang saya punya ini adalah merupakan limas segi 4, dimana alasnya itu berbentuk persegi segi 4 ya. Nah, apa sih limas itu? Kalau kita biasa sering sering lihat di TV atau di internet, itu gambar bentuknya seperti piramida kayak gitu ya, piramida di Mesir. Nah, limas itu adalah sebuah ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alasnya itu bisa berbentuk segi N ya, jadi bisa segi 4, segi 5 kayak gitu, dan sisi-sisi tegak yang berbentuk segitiga. Nah, ini bedanya limas dengan prisma. Kalau tadi prisma itu kan yang dibatasi oleh oleh tutup dan alas, lalu sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Nah, kalau limas itu sisi tegaknya berbentuk segitiga seperti ini. Nah, lalu tadi seperti yang saya sebutkan, limas itu banyak jenisnya. Ada limas segi 4 seperti ini, limas segitiga, limas segi 5, dan limas segi M yang lain. Nah, lalu sifat-sifat dari limas itu apa aja sih? Yang pertama yaitu memiliki titik sudut berjumlah N. Titik sudut alas
ditambah 1 titik sudut puncak. Nah, untuk titik sudutnya itu titik sudut alas ditambah dengan 1 titik puncak, yaitu yang ini ya, yang mengerucut gitu. Nah, kalau berhubung ini saya menggunakan 5 segi 4, jadi titik sudutnya yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu sifat selanjutnya yaitu memiliki rusuk berjumlah n dikali 2. Jadi misalkan yang ini segi 5 segi 4, jadi kan segi 4 rusuknya ada 4. Nah, untuk menentukan rusuk dari 5 itu 4 dikali 2, jadi ada 8. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Kalau misalkan 5 segi 5 berarti 5 dikali 2, rusuknya berarti ada 10 buah. Nah, sifat selanjutnya yaitu memiliki bidang sisi yang berbentuk segitiga dan luas berupa n sisi. Nah, jadi sisinya itu ada, kita hitung ya, kalau 5 segi 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk sisinya itu juga hampir sama dengan titik sudut. Jadi sisi tegak, banyaknya sisi tegak ditambah dengan 1 alas, kayak gitu. Jadi misalkan ada segi 5 segi 4, berarti 4 ditambah 1, ada 5 sisi, kayak gitu. Oke, itu sifat-sifat dari limas. Kita lanjut ke bangun ruang yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ada bangun ruang berbentuk kerucut. Mungkin kalian tidak asing dengan bentuk ini. Sering kita lihat kalau misalkan tumpeng kayak gitu bentuknya itu kerucut kayak gini. Nah, untuk kerucut itu adalah sebuah bangun ruang yang beralaskan lingkaran dan mempunyai 1 buah rusuk serta mempunyai 2 sisi. Nah, 2 sisinya itu apa sih? Yang pertama itu tadi 1 buah rusuk. Nah, rusuknya itu yang ini. Nah, yang ini terus mempunyai 2 sisi. Nah, 2 sisinya itu yang mana sih? 2 sisinya itu yaitu sisi alas dan sisi ini, sisi selimut gitu. Sisi yang melingkar ini, yang mengerucut ini merupakan sisi. Nah, jadi ada 2 sisi, 1, 2. Nah, apa aja sifat-sifat dari kerucut ini? Nah, yang pertama itu mempunyai 1 buah titik sudut, yaitu sudut ini, sudut puncak ya. Nah, di sini itu udah nggak ada titik sudut lagi karena alasnya itu berbentuk lingkaran. Jadi titik sudutnya hanya ada 1. Lalu mempunyai 1 buah rusuk. Nah, 1 buah rusuk itu rusuknya itu yang ini. Ya, 1 buah rusuk lingkaran ini. Lalu sifat yang terakhir yaitu mempunyai 2 sisi yang terbagi antara 1 sisi merupakan alas yang berbentuk lingkaran ini dan 1 sisinya itu merupakan sisi lengkung, sisi kerucut ini yang tadi aku udah jelasin. Nah, itu untuk kerucut. Kita next ke kubus, ke tabung. Oke, selanjutnya yaitu ada bangun ruang tabung. Nah, bangun ruang tabung ini itu terbentuk oleh 2 lingkaran yang ukurannya sama, identik dan sejajar, serta 1 buah bangun persegi panjang yang menyelimuti kedua lingkaran tersebut. Nah, sifat-sifat dari bangun ruang tabung ini adalah yang pertama memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran, yang identik ya, yang ukurannya sama. Lalu untuk jarak antara lingkaran tutup dan lingkaran alas itu kita sebut sebagai tinggi tabung. Yang ini ya, kita sebut sebagai tinggi tabung. Lalu jaring tabung, jika tabung ini kita bongkar, maka akan berupa 1 buah persegi panjang. Ini selimutnya itu nanti akan berupa persegi panjang dan 2 buah lingkaran, alas dan tutup. Lalu yang terakhir yaitu bidang tegak tabung, itu berupa lengkungan yang disebut juga dengan selimut tabung. Jadi ini bidang tegak ya, bidang tegaknya itu berupa lengkungan, ini melengkung gitu, lengkungan yang kita sebut itu sebagai selimut tabung. Oke, untuk tabung itu selesai. Kita next ke bangun ruang yang terakhir. Oke, bangun ruang yang terakhir adalah ada bola. Ini bola punya adik saya, mainan gitu ya. Nah, di sini saya punya 1 bola yang merupakan bangun ruang. Nah, bola ini itu merupakan bangun ruang yang dibentuk oleh suatu lingkaran tak hingga dengan jari-jari yang sama panjang serta berpusat pada 1 titik dengan ukuran yang sama.
Jadi kalau ini transparan gitu ya, jadi di tengah-tengahnya itu bola merupakan dibentuk oleh suatu lingkaran yang tak hingga. Jadi ada banyak lingkaran dengan jari-jari yang sama panjang, lalu ada satu titik yang menjadi pusat dari lingkaran-lingkaran tersebut. Nah, sifat-sifat dari bola ini adalah yang pertama, hanya mempunyai satu buah sisi. Nah, sisinya yang ini satu buah sisi gitu ya. Lalu yang kedua yaitu mempunyai satu buah titik pusat. Titik pusat yang aku maksud itu yang tadi, satu titik pusat dari lingkaran-lingkaran yang tak hingga itu. Lalu untuk bola ini itu tidak mempunyai titik sudut. Tidak punya titik sudut ya, jadi jangan coba mencari di mana titik sudutnya karena jelas tidak punya gitu. Nah, terus untuk sifat yang terakhir yaitu mempunyai jari-jari yang tak hingga dan semuanya itu sama panjang. Nah, karena tadi terdiri dari lingkaran yang tak hingga, jadi bola juga mempunyai jari-jari yang tak terhingga dan semuanya itu sama panjang.